mengapa Al-Quran turun dengan bahasa yang begitu puitis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomster, kembali lagi di Palkomtek Podcast, tentunya ada di Palkomtek Lahat. Palkomster, ada yang sadar nggak sih hari ini terasa berbeda banget? Betul sekali, karena saya yang menjadi host. Kenalin dulu nih, saya Aju Marisa sebagai host di podcast hari ini. Nah, di episode kali ini sangat menarik perhatian banget Palkomster, karena kita mengundang tamu yang sangat luar biasa spesialnya, aktif di bidang sastra dan juga sedang menjalankan amanah menjadi sekretaris Dewan Kesenian Lahat. Waduh, anak-anak Lahat pokoknya harus nonton ini podcast. Oke, daripada kalian makin penasaran mengenai pembahasan apa yang hari ini akan dibahas, yuk kita sapa dulu bapaknya. Halo Bapak, apa Halo kabar? Mbak Jeng, alhamdulillah baik, sehat selalu. Bapak kemarin acara Idul Fitrinya di mana nih? Di Lahat. Di Lahat Di ya. Lahat. Di Lahat. Ada acara mudik nggak Pak? Kebetulan enggak Enggak, sama anak-anak dan istri di Lahat aja. Tapi kumpul acara bareng keluarga besar. Ya keluarga besar, sama keluarga besar. Oh, Masya Allah. Bapak, aku udah baca-baca nih tentang Bapak juga Oke. ya. Nama lengkap Bapak Aan Jasudra ya? Ya benar. Nah, kenapa Bapak dipanggil akrab penanya itu Aan Kuncai? Ada rahasia apa di balik nama tersebut, Pak? Nah gini, aku juga nggak tahu artinya Pak ya, Mbak Ajeng ya. Iya, oke. Karena itu nggak tahu, panggilan teman-teman aja kan, jadi kebiasaan dari masih muda sampai sekarang sudah tua, melekat dengan sendirinya. Jadi lebih dikenal sebagai Aan Kuncai daripada Aan Jasudra. Oh, Jadi orang-orang lebih banyak taunya Aan Kuncai gitu kan. oke. Baik di pekerjaan, hobi juga seperti itu. Sampai sekarang masih dipanggil ya, Pak? Masih. Masih. Jadi saya itu penasaran, Kuncai ini apa artinya? Kosong, nama-nama kosong aja. Nama-nama kosong. Oke, siapa? Di nama pena juga. Nama pena. Nama pena kalau di kepenulisan itu Aan Kuncai. Aan Kuncai. Udah dari SD dipanggil Aan Kuncai. Dari ya, Pak? SMP deh kan. Dari SMP. Kalau dari SD masih dipanggil Aan biasa Aan aja. biasa. Oh, itu siapa? SD-nya Aan kecil dipanggilnya. Aan kecil. Oke. Oke deh Pak, Bapak lahir di desa Pandang Dulang ya? Ya Pandan Dulang. Pandang Dulang itu berada di Lahat ya Pak? Itu di Kabupaten Muara Enim. Kebetulan ibu saya kan orang sana, dari lahir saya di sana, tapi setelah itu di SMP-nya mulai di Lahat Mulai di Lahat. sampai sekarang. Tapi bapak orang Lahat. Bapak orang Lahat. Boleh diceritain masa kecil Bapak saat di desa Bapak lahir? Ya, saya lahir dan besar di sebuah, kalau bahasa kita talang. Oh iya, Talang. Talang. Nah, talang itu lebih apa? Dalam artian lebih primitif mungkin dari desa, lebih kecil Iya, Pak. sekupnya dari desa, dan kemajuannya juga tidak seperti desa. Di jalan tanah, terus kalau naik mobil itu seminggu sekali baru ada mobil yang ke kota gitu kan, oke. melewati jalan-jalan lumpur. Baik. Kalau sekolah sepatunya berat oleh tanah becek, ya kan, lumpur benar sekali, basah Pak, gitu. ya. Saya melewati masa-masa kecil yang seperti itu. Tapi masa kecil itu beneran terindah banget Terindah. Pak. Karena dengan seiring perkembangan zaman saat ini, anak-anak kecil udah mengenal handphone. Iya. Dan kadang kita kangen juga kan kembali ke masa-masa itu. Iya, Pak, Tapi bener. untuk sekarang yang mengikuti perkembangan zaman. Iya, benar sekali Pak ya. Dari SD sampai SMA, Bapak sudah konsisten dalam menulis dan menciptakan karya-karya baru. Boleh nih Pak, beritahu ke Palkomster di rumah, karya pertama apa yang Bapak buat saat Bapak duduk di bangku sekolah dasar? Kalau SD saya masih di kutu buku, belum ke menulisnya ya. Oh, belum. Ya, saya hobi baca. Jadi kalau ada kalangan, bahasa kita pasar pekanan kan. Oh iya, Itu iya. yang pertama sekali saya tuju itu adalah
orang-orang yang menjual buku. Kalau masa-masa kecil itu buku Petro, mungkin Mbak aja nggak tahu ya. Belum, boleh diceritain Pak? Buku apa Wiro itu? Sableng, buku-buku silat, novel-novel silat iya. gitu kan. Di masa SD saya sudah baca-baca itu. Terus buku-buku di perpustakaan kan, di saat teman-teman lain sibuk dengan kegiatan lain, saya fokusnya ke baca kalau masih kecil itu. Oh, masih baca, masih menelusuri ya Pak. Dan sesekali itu disuruh baca puisi sama guru Oh kan. iya. Tapi kalau masih kecil kan belum ada rasa malu, pede. Oh, Sekarang kenapa? nggak pede lagi kalau baca puisi. Kalau saya lebih ke menulis sih, menulis. Puisi pertama yang Bapak bacakan saat duduk di bangku sekolah dasar itu apa? Masih Itu ingat nggak? masih, Apa masih. itu? Itu karya guru saya sendiri. Karya guru. Ya, namanya itu Pak Parminto. Judulnya itu Guruku Sayang, Guruku Malang. Nah, gitu. Ada apa di balik nama Puisi tersebut? itu mungkin menceritakan tentang guru itu sendiri kan. Dia membuat puisi tentang dirinya sendiri karena dia itu mengajar di tempat saya kan di Talang gitu kan. Sementara dia dari Jawa. Oh, dari Jawa. Dari Jawa. Dia orang Demak kalau nggak salah. Dia orang Demak, ditugaskan di Kabupaten Muara Enim, daerah yang terpencil gitu kan. Jadi menceritakan perjalanan guru. Judulnya saya masih ingat sekali, Guruku Sayang, Guruku Malang. Kalau bait awalnya itu saya juga masih ingat kan. Apa? Guruku, dari jauh kau datang padaku. Ya. Waktu pertama membacakannya nangis nggak? Terharu nggak? Enggak. Biasa aja, biasa. Gimana nih respon dari guru Bapak sendiri mengenai puisi tersebut? Waktu membacakannya, Iya. ya yang bangga, ada yang pasti bangga. Tapi sekarang sudah puluhan tahun nggak ketemu kan, sejak saya pindah ke Lahat sudah nggak ketemu lagi sama beliau. Ada sekali ketemu, saya pernah main, dia ada di Kabupaten Muara Enim kan. Mungkin dari sana juga yang membentuk kecintaan saya kepada sastra. Beliau orangnya yang puitis, begitu. Tanpa menyebut nama penulis ataupun jurnalis, Bapak mendeskripsikan diri Bapak sendiri seperti apa? Tanpa menyebut penulis dan jurnalis. Iya. Saya adalah seorang bapak dari 4 orang bidadari kecil di rumah. Masya Allah. 4 orang gadis yang cantik-cantik. Dan saya adalah pengembara sunyi yang menemukan kata-kata sebagai rumah, sebagai jalan pulang. Sangat tersentuh. Mungkin seperti itulah. Cinta pertama anak-anak perempuannya. Ya, anak-anak. Jadi saya punya 4 anak perempuan. Semuanya cantik-cantik menurut saya. Masya Allah. Mudah-mudahan solehah semua. Amin. Mengangkat derajat keluarga gitu kan. Walaupun nggak jadi penulis seperti bapaknya. Mungkin nanti ada ngalir bakat dari bapaknya. Bisa jadi. Tapi udah terlihat belum anaknya? Ada beberapa. Ada beberapa. Yang setipikal kayak bapaknya ada. Ada. Tapi lebih banyak ke ibunya sih. Ibunya guru kan. Oh, ibunya guru. Guru apa Pak kalau boleh tahu? Guru PPKN Oh, guru PPKN di mana? di SMA 4. Oh, SMA 4? Ya. Wah, itu SMA unggulan banget itu ya, Ya. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi ibunya mau sama saya kan. Gimana deh, boleh diceritain gimana masa perkenalan dengan ibunya? Jadi kita nggak pacaran kan. Enggak pacaran? Ya, dijodoh-jodohin. Saya dulu ketua organisasi kepenulisan, Forum Lingkar Pena namanya kan. Iya, Forum Lingkar Pena. Ya, dulu saya ketuanya tahun 2017. Terus dulu saya masih tamat SMA cuman, belum kuliah kan. Saya kuliahnya telat. Tapi saya sudah jadi ketua organisasi kepenulisan. Sementara, nah istri saya gabung nih. Oh, gabung. Oke. Dia udah S2. Oh, udah S2. Udah S2. Wah, keren sekali. Sudah jadi apa?
dosen kan. Tapi dia tertarik sama saya. Mungkin waktu itu matanya kelilipan kan. Iya. Itulah awalnya. Terus dia nyampein ke temennya, tolong tanyain kan, udah siap belum dia nikah? Oh kalau kita iyain aja kan. Oke. Kalau jodoh mah nggak Iya kemana gitu ya Pak ya. awalnya gitu. Oh iya gitu. Jadi Bapak masih tinggal di Lahat ini ya? Masih saya di Lahat sebagai sehari-hari sebagai jurnalis di mediawartabianglala.com namanya. Sehari-hari gitu nulis berita tapi kan. Nulis berita. Ya. Berita apa nih pertama yang Bapak cantumkan? Banyak ya kejadian yang pasti. Kenapa saya memilih jadi jurnalis? Karena kecintaan saya kepada dunia tulis menulis. Kalau sebelumnya menulis tentang sastra, nulis cerpen, nulis puisi. Nah, saya memilih jurnalis karena menulis berita. Kalau menulis berita itu kejujuran terhadap fakta, Iya. kalau nulis puisi kejujuran terhadap batin. Oh. Iya, jadi ada perbedaannya nulis berita sama nulis puisi yang berkaitan dengan imajinasi sendiri. Kalau puisi dia sama-sama jujur. Ya sama-sama jujur. Beda objeknya aja. Oke. Itu kejujuran terhadap kejadian ya kan. Kali ini kejujuran terhadap batin kita sendiri. Oh, batin. Kalau cerpen imajinasi, lebih banyak ke imajinasi. Bapak udah sering juga ya buat cerpen, cerita pendek. Alhamdulillah ya. Dan kemarin tahun 2024 saya nerbitin buku perdana saya. Itu burung-burung yang lupa cara terbang. Nah, itu apa tuh Pak isi ceritanya? Jadi itu kumpulan cerpen saya dari awal saya menggeluti dunia sastra gitu kan. Mencintai dunia tulis menulis. Saya kumpulin, saya saring mana yang layak, akhirnya saya bukukan. Jadi dari 20 cerpen itu saya ambil salah satu judul cerpennya tentang yang berjudul itu burung-burung yang lupa cara terbang. Ya. Dari mana dapat bisa kepikiran untuk buat buku itu? Kalau buat buku kepikirannya ya karena setiap penulis yang pasti ingin karyanya abadi ya. Iya. Dikenang gitu kan. Terutama dikenang oleh diri sendiri. Oh, saya mengabadikan karya. Itu salah satu bisa dikatakan puncak tertinggi dari seorang penulis itu adalah mengabadikan karyanya sendiri. Mengabadikan karyanya sendiri. Jadi abadi di pikiran para pembaca. Ya. Emang penulis itu sangat benar-benar dikagumi banget tulisannya sampai bisa dijadikan abadi seumur hidup oleh para pembacanya. Ya, mudah-mudahan begitu. Amin. Bapak misalnya dari perjalanan yang Bapak lalui, kalau dijadikan sebuah buku atau sebuah puisi itu apa ya judulnya? Tadi kalau untuk cerpen saya udah bikin burung-burung yang lupa cara terbang. Kalau dijadikan puisi mungkin hikayat lelaki pejalan. Oh, apa tuh Pak? Jadi tentang perjalanan seorang pejalan lah. Pejalan yang juga petarung. Iya. Bertarung dengan nasibnya sendiri, Baik. bertarung dengan hal-hal yang merintang di dalam hidup seperti itu kan. Hikayat lelaki pejalan saya pernah tulis puisi itu. Pernah ya? Bisa searching nanti di Tahun berapa itu Bapak terbitkan? saya nulisnya 2017 kalau nggak salah. 2017. Hikayat lelaki pejalan. Searching bisa tuh karya Aan Kuncay. Iya, aku juga lihat-lihat di Google. Emang udah terkenal banget Oh, bapaknya, Masya Allah. Biasa aja. Iya. Kalau sedang menulis puisi nih Pak, seperti apa biasanya proses yang Bapak jalani supaya Bapak dari awal tulis puisi sampai akhir? Prosesnya. Iya, prosesnya. Puisi itu ngalir sebenarnya, Mbak. Ngalir. Bajengnya. Tapi kebanyakan itu kita ada rasa terlebih dahulu. Entah itu rasa sakit, rasa kehilangan, atau rasa bahagia kan. Baru bisa ngalir gitu kan. Karena puisi bicara tentang kejujuran perasaan kan. Apa yang kita alami itu yang kita tulis. Baru diendapkan, baru bagaimana memilah
kata-katanya agar lebih baik lagi. Tapi awalnya ya dari ada kejadian terlebih dahulu terhadap diri kita gitu. Bahagia, sukacita, atau sedih, kehilangan tadi kan. Atau kadang putus cinta kalau dulu kan. iya. Udah ada ya betul Atau cinta. sedang mengagumi seseorang. Tapi bedanya kalau puisi ya bahasanya tidak terlalu vulgar kan. Dia lebih puisi ya puitis seperti itu. Berarti Bapak ini kalau nulis puisi sesuai perasaan sendiri Sesuai ya? perasaan sendiri. Kalau misalnya pernah nggak Bapak nulis puisi itu, nulis puisi nantinya menalar sendiri pikirannya? Baru menemukan rasa sendiri Iya. seperti itu ya. Ya ada juga. Pastinya seperti itu. Tapi kebanyakannya itu tadi kita mengalami kejadian terlebih dahulu. Ada juga yang menulis dulu baru menemukan feel-nya sendiri kan di dalam tulisannya itu. Ada juga, tapi kebanyakan lebih ke yang pertama tadi gitu. Sesuai perasaan. Sesuai dengan apa yang kita alami terlebih dahulu, atau apa yang kita lihat seperti itu. Tapi kalau lagi kalau di penulisan itu ada namanya black memory lah kan. Iya. Jadi nggak ada ide apa-apa, membuat ide sendiri, nulis dulu baru nanti ketemu idenya seperti itu. Ada juga. Ada juga. Penulis harus bisa semua itu. Iya. Emang harus dipelajari semua ya. Ya, tapi tulisan yang jujur itu setelah saat kita mengalami. Iya, Gitu. benar sekali. Di tengah dunia yang sangat jurnalistik saat ini ya Pak ya, Yang bagaimana Bapak menjaga idealisme dan kewarasan dalam berkarya? ya tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita pungkiri saat ini semua orang di tengah kecanggihan teknologi, semua orang sudah bisa jadi penulis. Walaupun itu cuma penulis status atau penulis caption ya kan. Iya Bapak. Tapi semua orang sudah bisa menulis dengan Iya. AI, Iya benar sekali. dengan apapun bentuk kecanggihan teknologi. Nah, ini sebenarnya baik bagi semua orang. Itu bisa menggugah gairah semua orang untuk bisa menulis juga kan. Tapi namanya karya, Iya Pak. dia punya ruh sendiri saat dia menulisnya dengan hatinya seperti itu. Bukan yang dibuat-buat. Iya. Semua pembaca akan bisa menilai ini benar-benar sebuah karya yang baik Iya benar. saat orang itu menulis benar-benar dari hati. Karena saya sebagai pembaca nih Pak ya, saya itu setiap membaca itu pasti harus dihayatin banget. Dari hati. Dan itu tidak akan ditemukan saat orang menggunakan dengan teknologi. Misalnya nulis dengan AI gitu kan. Iya Pak. Bagus, tapi nggak ada ruhnya. Iya. Nggak bakal dapet ruhnya. Karena AI bukan manusia kan. Iya. Semua orang bisa menulis untuk saat ini, tapi tidak semua orang akan menampilkan tulisan yang benar-benar punya ruh di dalam tulisannya. Perbedaannya di situ. Tapi kita tidak bisa meninggalkan teknologi. Kita tidak bisa membendungnya kan. Hidup berdampingan antara penulis dan teknologi. Iya. Mengikuti perkembangan zaman Mengikuti juga. perkembangan zaman. Dan itu baik, tapi tetap menulislah dengan hati kita sendiri. Dengerin tuh ya. Pada tahun 2015 nih ya, disebutkan bahwa media sosial sudah menjadi ruang baru untuk bagi ekspresi. Menurut Bapak bagaimana perubahan media sosial saat itu mempengaruhi dunia kepenulisan? Itu tadi Mbak, sebenarnya baik ya dengan adanya perkembangan zaman ya kan. Media sosial juga berpengaruh nih. Ya. Jadi kalau dulu orang-orang membaca karya sastra tuh khususnya kan harus beli koran dulu gitu Iya, kan. iya. Atau nonton acara di TV dulu. Tapi dengan adanya berkembangnya media sosial, orang-orang sudah menampilkan karyanya di Facebook, orang menampilkan karyanya di Instagram gitu kan. Apalagi kalau sekarang udah zaman TikTok kan. Iya, benar sekali. Itu bagus sekali seperti itu. Jadi interaksi sesama penulis, interaksi ke masyarakat,
edukasinya juga tentang sastra seperti apa itu bisa lebih masif dengan bantuan media sosial, sebenarnya seperti itu. Tapi banyak juga yang salah menggunakan, akhirnya jadi penulis-penulis yang gampangan gitu kan. Iya, Bapak. Tapi lebih banyak hal positif sih. Bapak juga memanfaatkan teknologi sekarang nggak kira-kira? Iya, Ya, kita harus hidup berdampingan tadi. ya. Gitu. Siap. Tapi tetap dengan idealisme Iya. kita sebagai penulis, tapi bisa juga teknologi juga membantu. Seperti itu. Salah satunya mensosialisasikan karya kita lewat media sosial. Iya, biar lebih terkenal oleh orang Lebih dikenal banyak. lagi, lebih diketahui orang banyak Karena lagi. kalau diam di tempat, paling di sekitar lingkungan aja ya Pak Ya, ya. kalau dulu kita karya harus ngirim lewat pos, ya kan? Sekarang sudah bisa lewat email, Iya. ya kan? Terus website dari misal media online, kita sudah langsung bisa lewat websitenya sendiri. Walaupun harus dikurasi dulu oleh medianya kan, layak dan tidak terbitnya. Tapi itu mempermudah penulis zaman sekarang untuk mengirimkan karya. Kalau dulu harus lewat kantor pos tulisan gitu ya. Iya, terus lewat kantor pos. Ya. Saat Bapak memenangkan pertama kali lomba puisi, gimana rasanya? Itu tahun berapa Bapak memenangkan lomba pertama puisi? Sebenarnya saya itu yang paling susah ikut lomba gitu kan. Ya. Tapi ada lah sesekali kita tes kemampuan lah mungkin kan. Ada di 2015. Oh iya, tahun 2015. 2015. Itu puisi kalau pertama kali puisi dapat juara 2 dulu. Dapat juara 2. Boleh diceritakan? Jadi ada pengumuman kan di medsos seperti itu kan. Iya, Pak. Coba-coba lah ikut. Walaupun nggak yakin karena lihat juga kan karya-karya yang pesertanya kan. Iya. Tapi alhamdulillah bisa juara. Dan 2015 itu aktif-aktifnya gitu. Karena menang tadi akhirnya keranjingan juga untuk ikut lomba kan. Iya. Ikut lomba puisi lama lah, ikut cerpen lah kan. Iya. Tapi 2017 udah nggak ikut lomba lagi. Udah nggak ikut. Nggak berkarya untuk diri sendiri ya. Tapi momen apa, gimana perasaan Bapak saat memenangkan juara tersebut? Bangga ya, Bangga. pasti bangga dong, Bangga bangga lah. banget. Ternyata karya saya diakui juga kan. Ya bangga yang pastinya. Judul puisinya? Lupa. Lupa, udah lama banget ya Pak ya. Lupa. Tahun 2015 itu ya. 2015. Setelah momen tersebut ya Pak, Mm-mm. nah disebutkan dunia tulis kembali mengunggah Bapak, bisa dijelaskan seperti apa perasaan atau proses kebangkitan itu terjadi? Soalnya Ya. saya juga, mohon maaf Pak ya, saya juga baca ada sesuatu yang bikin Bapak turun dari kepenulisan tersebut. Tahun 2015 ya. Iya. Ya, karena kehidupan ya. Karena SD saya hobi baca, SMP masih hobi baca, SMA udah mulai nulis, SMP udah mulai nulis tentang, kalau dulu saya itu dipercaya teman-teman untuk nulis surat ke pacar-pacar mereka kan. Iya, penulis bayangan. Iya, penulis Penulis bayangan. ghostwriter lah kalau istilah sekarang kan. Jadi nih tolong dong buatin surat untuk dia, aku mau nembak dia kan. Karena mungkin tulisan kita lebih puitis atau menarik kan. Di upahnya mungkin jajan di kantin kan kalau dulu, atau dijajanin lah. Saya tinggal di pasar bawah dulu. Oh, saya pasar bawah. Jadi banyak kos-kosan dulu kan kalau di pasar bawah. Nah, jadi teman-teman di pasar bawah, aku suka sama cewek itu ya. Tolong dong kamu yang bikin. Jadi sering gitu. Nah, selepas SMA, karena kehidupan lah ya, kehidupan yang keras, ekonomi yang lemah kan, yang mengharuskan kita menjadi laki-laki yang pekerja gitu. Iya, Merantau, melanglang buana, bekerja ke sana kemari. Di sana agak terlupakan ya, tentang menulis. Walaupun akhirnya
ternyata jati diri saya ini seorang penulis gitu. Akhirnya itu kembali menulis, jadi terakhir jadi jurnalis pilihan hidup yang terakhir kan, karena memang ternyata saya tidak bisa dipisahkan dari kata-kata. Seperti itu kebangkitannya, seperti itu. Tapi ada momen eh tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apa itu? Itu nggak tahu ya. Jadi Mbak Ajeng gini ya, ada film yang fenomenal kemarin ya, tenggelamnya kapal Van der Wijk, ya kan, karya Buya Hamka. Itu disadur dari novelnya Buya Hamka. Dulu saya pernah baca novelnya, tapi setelah lihat filmnya, saya tersadar bahwa, oh, saya ini penulis gitu. Saya harus kembali jadi penulis. Jadi terinspirasi ya Pak. Kembali terinspirasi kembali gitu. Karena di film itu tentang ada laki-laki yang seorang penulis ya. Jadi inspirasi untuk kembali menulis sebenarnya dari sana. Dari sana. Ya. Kalau nggak salah 2014, 2000 sekitar itu ya. 2014 lama banget ya Pak Komster. Momen Bapak jatuh cinta terhadap suatu kalimat atau suatu kata itu emang udah dari SD ya? Dari SD. Dari SD. Sudah dari SD. Saya dari SD, seperti yang saya ceritakan tadi, baca, saya sikat sama tuh bacaan dari kayak komik gitu kan. Ada novel, ada bacaan-bacaan sekolah gitu kan tentang sejarah Nabi, sejarah sahabat Nabi. Seneng sekali ya. Menyelesaikan suatu bacaan itu adalah kebanggaan tersendiri saat saya masih kecil gitu. Sampai ke kayak novel Wiro Sableng gitu kan, itu sebenarnya bacaan-bacaan yang untuk orang-orang yang bukan SD seperti itu kan, tapi saya selalu bertekad untuk menyelesaikan novel ini. Saya selesai, saya harus baca episode berikutnya, saya harus beli lagi. Kalau pasar pekanan datang, saya harus baca seri yang lain lagi. Jadi selama seminggu ini saya harus selesai ini novel. Ada nggak sampai 1 hari selesai baca novel? Ada. Berapa halaman itu Pak? Kalau novel itu tebal lah ya, 200-an mungkin ada. 200 ada. Dari pagi baca sekolah, pulang sekolah baca lagi gitu kan. Kalau ceritanya menarik bisa diselesaikan malamnya selesai gitu. Nah di rumah saya dulu nggak ada listrik. Nggak ada listrik Mbak Ajeng, jadi lampu strongkeng kan. Yang kalau Mbak Ajeng nggak tahu strongkeng itu yang dipompa gitu kan. Nah jam 9 itu udah harus dimatikan karena minyaknya udah habis tuh. Strongkengnya mati, saya ganti lampu yang apa ya istilahnya, lampu cupak kalau kami desa itu nyebutnya. Lampu yang asapnya itu bisa menyebabkan hidung kita hitam. Asapnya. Iya. Harus selesai tetap. Nah baca di dekat lampu. Itulah masa kecil saya yang bergelut dengan buku-buku. Jadi butuh perjuangan banget. Perjuangan dan mengasihkan. Buku-buku tersebut Bapak baca di perpustakaan atau ada yang biasanya datang untuk jualan buku, bazar? Ya, dijual kalau di pasar pekanan itu ada jual novel. Ini terus kalau misalkan bapak saya kan bawa mobil dulu kan, nyopir. Bapak lagi ke ini nitip buku gitu kan. Dan di perpustakaan juga waktu itu lumayan banyak buku-buku bantuan-bantuan dari pusat, mungkin dari kabupaten. Jadi saya pinjam di perpustakaan juga. Dan kebetulan guru-guru saya support untuk anak-anak yang suka baca gitu. Saya ditawarin, oh di perpus ada buku baru tuan. Diajak ke perpus, dipinjemin, disuruh bawa ke rumah, besok dipulangin atau 2-3 hari dipulangin gitu. Alhamdulillah masa kecil bertemu dengan guru-guru yang punya sefrekuensi lah. Siapa penulis yang sangat Bapak inspirasikan sekali? Kalau
Buya Hamka. Buya Hamka. Buya Hamka. Kayak itu kalau untuk prosa eh, novel gitu ya, Buya Hamka. Karena kata-katanya luar biasa sekali, eh, sastra klasiknya sangat menggugah sekali. Tulisannya penuh kejujuran sekali. Kalau membaca karya-karya Buya Hamka, serasa kita tuh masuk ke dalamnya kan, seolah ikut di dalam cerita tersebut, saking luar biasanya. Tapi kalau puisi ya Hairil Anwar. Ada Anwar. Ya. Bapak biasanya kalau nulis puisi lebih pertama itu konflik terlebih dahulu atau langsung masuk ke cerita awal, misalnya sebuah desa, Konflik dulu. konflik dulu. Seperti apa, Pak? Jadi kalau nulis cerita nih, misalnya nulis cerita, saya suguhkan konfliknya dulu, biar karena kita kalau di awal-awal pemula ya gitu, saya masih pemula itu ya seperti mengarang di sekolah-sekolah kan. Suatu hari saya tinggal di desa seperti ini, saya besar dengan keadaan keluarga yang seperti ini, berapa beradik. Tapi semakin kesini kita akan semakin berkembang, kita semakin harus tahu trik bagaimana pembaca itu terus mengikuti apa yang kita tulis gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang saya tampilkan konflik di awal. Konflik di awal. Konflik di awal. Biar para pembaca itu langsung penasaran. Penasaran dan gitu. mendalami Ya, ceritanya. itu teknik sih, balik ke teknik. Itu skill banget ya, Pak ya. Iya. Nah, yang harus benar-benar dipelajari oleh teman-teman juga yang tertarik pada dunia kepenulisan. Tema apa yang sangat sering muncul banget yang nggak bisa Bapak lepaskan? Mengenai apa, Pak? Apa mengenai kebudayaan, Mengenai kehilangan. kehilangan ya? Karena saya sudah beberapa kali kehilangan ibu ya, namanya. Di umur 10 tahun Mohon maaf, Pak, saya kehilangan ibu. Jadi sering nulis itu tentang ibu gitu kan, tentang rindu kan. Kadang orang bacanya oh lagi putus cinta atau lagi rindu sama orang yang dicintai, padahal enggak. Kebanyakan saya itu tentang ibu saya kan. Setelah itu kehilangan bibi saya yang saya anggap ibu sendiri, dan terakhir baru kemarin Jelang Idul Fitri saya kehilangan nenek saya. Nenek yang tempat sudah seperti ibu sendiri, karena setelah ibu meninggal saya tinggal sama dia kan. Saya kehilangan. Jadi perjalanan hidup itu tidak lepas dari kehilangan. Ada datang dan ada yang pergi. Dan akhir hidup kita juga akan kehilangan juga, meninggalkan orang-orang dan dunia ini kan. Ya, gimana cara kita gimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut ya? Ya, karena banyaknya kehilangan, jadi tema-temanya banyak kehilangan, tentang kehilangan. Bapak nggak mencolokkan misalnya Bapak menulis tema kehilangan, tapi orang-orang itu nggak tahu maksud dari Ya, kehilangan itu apa. ya, seperti itu. Seperti Jadi itu. penulis itu eh, akan membuat pembaca menafsirkan tulisannya sendiri kan. Karena kadang tulisannya nggak vulgar gitu kan. Ada istilah kalau menulis cerpen dia lebih implisit kan. Ya. Samar, dibuat dengan simbolik, bisa metafora atau pengandaian gitu kan. Seperti itulah. Seperti itu. Jadi puisi-puisi juga seperti itu. Kalau misalnya baca karya Hairil Anwar misalnya, oh kita menyangka ini akan tentang percintaan, oh ternyata ini tentang perjuangan sebenarnya. Iya betul. Apalagi kalau pembacanya nggak terlalu menghayati isinya, Ya. baca-baca aja untuk mencari tahu siapa yang membuat buku ini. Ya, kebiasaan penulis juga seperti itu kan, tidak, dia jujur sebenarnya sama tulisannya, tapi akan berbeda cara pembaca menafsirkannya. Pada tahun 2016 Pak ya. Nah, pada tahun 2016 ini Bapak mulai menakodain Forum Lingkar Pena atau FLP cabang Lahat. Apa yang mendorong Bapak untuk menerima amanah tersebut? Awalnya ditawarin teman gitu, oh
ini lagi kosong nih, kayaknya layak gitu. Oh enggak, aku bilang jadi ketua organisasi itu bukan perkara yang mudah gitu, harus menyita waktu. Tapi karena desakan tadi saya terima juga, dan beruntungnya dengan jadi ketua FLP saya ketemu istri saya kan, Iya. ketemu istri, memimpin teman-teman gitu. Dan alhamdulillah banyak kegiatan yang kami lakukan dulu, bikin malam puisi. Kalau dulu ada kedai Jogja kan di Gunung Gajah, rutin di sana bikin event lomba kepenulisan. Tapi yang belum tercapai dulu bikin buku karya sendiri kan, Karya sendiri. baru 2024 bikin karya sendiri. 2024. Bisa diceritakan nggak bagaimana proses awal Bapak membangun semangat literasi di lingkungan FLP Cabang Lahan? Jadi saya tekankan begini, dulu kita itu Indonesia ini peringkat 2 dari bawah tentang minat bacanya Oh iya. di Indonesia. Apalagi sejak ada media sosial, menurun sekali drastis ya minat baca, karena orang-orang lebih senang menonton. Padahal membaca itu adalah membentuk karakter tanpa disadari, membentuk karakter kita untuk jadi lebih percaya diri, lebih kritis gitu. Nah, kemudian menulis adalah cara sisi lain dari ibadah kita. Iya. Saat kita menulis tentang hal-hal yang baik, orang akan membacanya, mengerjakannya, itu akan mengalir terus ibadah. Nah, di situ saya membangun bahwa apa yang kita lakukan ini bukan suatu kesia-siaan, tapi inilah rumah kita dan jalan hidup kita dan juga bekal kita, seperti itu. Misal Habibur Rahman El-Sirazi ini, dia penulis ayat-ayat cinta ya kan. Oh iya iya. Dia dengan apa tulisan-tulisannya terus dijadikan film, orang-orang tergugah untuk bagaimana lebih baik gitu kan. Itu akan menjadi amal ibadah yang akan terus mengalir untuk Habibur Rahman El-Sirazi. Ada lagi ini panutan-panutan kawan-kawan dulu, namanya tokoh di tulisan itu Mas Gagah namanya. Mas Gagah. Nah, itu karya Helvitiana Rosa ketika Mas Gagah pergi, cerpen itu. Jadi Mas Gagah ini tentang sosok pemuda di tengah modernitas yang terus berjalan, terus kebiasaan-kebiasaan yang berubah gitu kan. Mas Gagah ini dimunculkan di dalam tulisan itu sebagai sosok yang hijrah gitu kan, yang akhirnya walaupun banyak kehidupan dunia nongkrong, dia tetap mengedepankan tetap sholat gitu kan. Insya Allah. Di tengah keluarganya akhirnya dia memberikan contoh yang baik gitu kan. Ada adiknya dia perlahan ajak hijrah. Nah, dengan dijadikan panutan Mas Gagah ini, maka akan membuat satu kebaikan di dalam diri seseorang kan. Itu power di dalam sebuah cerita, bisa mengubah karakter seseorang. Nah, ini akan mengalir pahalanya untuk penulisnya, insya Allah, untuk Bunda Helvitiana Rosa. Tapi Mbak Ajeng gini, ada kadang kita terjebak di dunia kepenulisan itu, banyak hal buruk juga yang disukai pembaca kan. Nah, itu bisa jadi dosa jariah. Iya. Dunia kesusastraan ini sebenarnya dari zaman Rasulullah. Jadi di Arab sana orang-orangnya puitis sejak zaman Rasulullah kan. Banyak sahabat Rasul itu sebelum jadi sahabat itu kan, yang karena saking puitisnya itu mereka membuat syair-syair ya kan untuk menyerang Rasulullah, menjelek-jelekkan.
mengapa Al-Quran turun dengan bahasa yang begitu puitis seperti itu kan. Puitis sekali Al-Quran itu bahasa-bahasanya. Tidak ada yang menandingi di dunia ini. Itu untuk mengalahkan penyair-penyair di zaman Rasulullah kan. Sehingga mereka tersadar gitu. Oh ini bukan bahasa manusia gitu. Ini benar-benar bahasa Tuhan gitu. Puitis sekali kan. Itu Al-Quran sangat puitis. Tidak ada yang menandingi siapapun kan bahasa di Al-Quran itu. Ada Umi Kansa namanya. Ya, Pak. Itu saya jadikan nama anak saya akhirnya. Iya. Sebelumnya dia tuh selalu menyerang Rasul dengan syair-syairnya kan. Oh iya, penyihir ya di Iya, belakangnya. dia dengan puisi-puisinya menjelekkan Rasulullah. Akhirnya dia proses hijrah, puisi-puisinya itu syair-syairnya memuji Rasulullah, eh, memuji Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sampai dikasih hadiah oleh Rasul. Nah, sampai akhirnya dia hijrah, dia bersama Rasulullah, terus dalam suatu perang dia tidak ada yang bisa didonasikan untuk perang tersebut. Dia donasikan anak-anaknya, 4 putranya. Yang pertama gugur, yang kedua gugur, yang ketiga gugur, 4 gugur. Tinggallah dia sendiri dengan syair-syairnya yang tidak pernah merasa kehilangan walaupun 4 putranya hilang karena dia yakin anak-anaknya mati syahid seperti itu. Masya Allah. Saya abadikan Umi Hansa ke anak saya beri nama Hansa Kariban Langit. Kepanjangan. Ya. Itu udah nama lengkapnya. Nama lengkapnya. Terus ada lagi penyair namanya Hasan bin Sabit. Jadi Rasulullah saat berdakwah Ya, Pak. akan ada 2 mimbar. Mimbar pertama itu untuk Rasulullah dan satunya lagi untuk Hasan bin Sabit bersair seperti itu. Itu. Panglima-panglima perang Rasulullah juga semuanya menggelorakan semangat prajurit itu dengan syair-syairnya. Ada Abdullah ibnu Rawahah kan. Ya, Pak. Nah, itu penyair juga. Jadi Penyair. dari zaman Rasulullah itu sudah puitis sekali orang-orangnya. Di Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara. Itu sampai Allah berfirman mengutuk para penyair itu, tapi kecuali kan orang penyair-penyair yang memuji Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Saking mengerikan sekali para penyair saat itu. Jadi Bapak sudah membaca setiap 10 kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Ya, sama. Dan juga di kisah Rasulullah itu emang sudah diterapkan bagaimana sukses dalam perdagangan juga ya Pak ya? Ya, Berarti semua apa yang ada di dunia ini sudah ada di zaman Rasulullah. Sudah ada. Sudah ada. Apapun yang terjadi pada kita, kembali lagi apa yang sudah dilakukan Rasulullah saat menghadapi permasalahan seperti kita. Sudah ada jawaban semua baik di hadis dan juga di Al-Quran. Emang sudah ada semua pada zaman Tinggal itu. kita mau membacanya atau mengikuti kisahnya apa tidak kan. Sebenarnya sudah ada semua jawaban di kehidupan kita saat ini. Iya, benar. Walaupun terkadang kita masih belum soleh-soleh banget. Iya, belum istiqomah dalam Istiqomah, menjalankan tapi perintah. itulah sudah sebaik-baik jalan pulang kembali ke pencipta. Ya, ada masalah kembali ke pencipta. Iya, seperti itu. Ada rasa takut, minta pertolongan, dimudahkan. Jangan berharap pada manusia kan kata Ali bin Abi Thalib, tapi berharaplah pada Tuhan. Kalau berharap pada manusia, ujung-ujungnya tetap kecewa yang kita dapat. Iya, ada itu apa ya quotes-nya. Ya, Iya. itu kata-kata Ali bin Abi Thalib. Iya.
Terus dari Abu Bakar juga pernah mengatakan, jika ingin menjadikan seorang anak kita anak yang pemberani, maka dekatkanlah dia pada sastra seperti itu. Dan banyak Iya, Pak. ulama juga yang mengatakan, jika kamu bukan seorang raja, jika kamu bukan seorang bangsawan, maka jadilah penulis. Biar abadi di Ya. ingatan semua orang, Iya. agar abadi di ingatan semua Iya. pembacanya. Tapi Gitu. emang bener, apalagi misalnya pembacanya menerapkan yang menjadi inspirasi mereka di dalam tulisan tersebut menjadi amal jariah juga bagi sang penulis. Penulis Tapi penulis itu juga ada yang mengerikan ya Pak ya. banyak. Ada yang mengerikan karena Banyak. dari tulisannya itu bisa menjadi suatu bencana juga bagi dirinya. Bener nggak Pak? Kita di Indonesia dulu terbelah. Ya. Ada sebutan penulis kanan, ada penulis kiri. Kalau dulu kan, Ya. kalau sekarang nggak ada lagi. Ada yang penulis kanan itu yang tentang yang baik-baik, ada yang kiri dianggap penulis pemberontak, ya kan? Seperti itu. Akan banyak penulis yang dipenjara. Tapi itu dulu. Sekarang tanamkan saja di dalam diri kita, menulis itu untuk kebaikan kita juga. Iya, benar sekali. Lalu pada tahun 2021, Bapak meraih juara favorit Lomba Future Anugerah Sahabat Pers. Nah, Ya. itu Pak, SMSI Sumatera Selatan di Lubuk Linggau. Bisa diceritakan pengalaman di balik lomba tersebut? Jadi waktu itu kita kumpul se-Sumsel nih, anggota SMSI Serikat Media Cyber Indonesia di Lubuk Linggau. Itu dalam rangka Muswil kalau nggak salah ya. Nah, di Muswil itu ada lomba menulis feature news. Jadi banyak tulisan berita itu, bukan cuman strike news gitu kan, atau berita cepat. Ada feature yang lebih ke sastra. Jadi kami diajak jalan-jalan, setelah itu disuruh bikin berita feature kan. Iya. Kalau itu aku tuh nulis karena waktu itu lagi musim Dilan ya. Iya, musim Dilan ya. Aku nulis judulnya itu, jika tak kuat menahan rindu, maka wisatalah Lubuk Linggau jangan dituju. Wah, Seperti itu. keren. Nulis beritanya beda, kalau feature beda, dia lebih, kalau orang bacanya kayak muter-muter, padahal enggak, dia menampilkan banyak sisi sastranya kalau di situ. Enggak langsung kan, kalau berita yang biasa kan langsung hari ini kejadian seperti ini, tanggal ini di sini, seperti itu. Langsung ke 5W1H-nya kan. Iya. Kalau itu ya diajak pembacanya ke imajinasi yang lebih lagi. Itu feature-nya beda. Film Dilan itu juga yang pembuatnya sang penulis Ya, juga ya, pilih Pak ya? baik. Ah ya, Pak Pidi Baik. Bapak udah baca juga nggak dari cerita Pak Pidi Baik? Baca sekilas-sekilas. Baca sekilas-sekilas. Luar biasa ya. Banyak penulis kita memang dari Indonesia. Bandung. Oh, dari Bandung. Mas Pidi baik. Dari menulis karya sastra ini seperti cerpen atau puisi, menulis dan dengan menulis artikel ataupun future jurnalistik, ada nggak perbedaannya? Beda. Beda ya? Kalau puisi misalkan, itu gimana kita cara menyelesaikannya. Karena puisi panjang kan, Iya, puisi kita harus panjang. punya teknik tersendiri, masing-masing penulis punya teknik sendiri. Seperti kata Mbak Ajeng tadi, apa konflik terlebih dahulu atau profil terlebih dahulu, ya kan. Benar sekali. Dan itu gimana selesai dengan cerita yang tidak terlalu panjang, bukan seperti novel, tapi sudah mencakup semua kan. Ada ledakannya di sana kan, di dalam cerita kan, menggugahnya gimana. Kalau cerpen itu penyelesaiannya seperti apa yang baik, ya kan, endingnya kita pikirkan, apakah walaupun cerpen mayoritas
secara implisit ya kan, secara tidak penyampaian pengertian langsung seperti itu. Tapi apakah ada kadang pembaca harus menafsirkan sendiri, menyimpulkan sendiri ya kan. Nah, kalau cerpen seperti itu. Kalau puisi bagaimana kita benar-benar menanamkan kejujuran dalam puisi kita. Kalau berita kejujuran terhadap fakta kejadian, benar. sama-sama kejujuran, tapi yang satu ke batin sendiri, yang satu terhadap realita yang terjadi peristiwa seperti itu. Kalau feature-nya tadi berita yang lebih condong dibumbui dengan sastra ya kan. Seperti itu kira-kira Gitu ya. perbedaannya. Perbedaan. Jadi ada perbedaan. ya. Perbedaan. Lalu Pak, ada nggak tantangan dalam menulis puisi lama dibandingkan puisi modern ini? Yang pasti berbeda. Berbeda. Kalau puisi itu sangat berbeda. Kalau puisi lama dia terikat dengan aturan-aturan. Nah, puisi lama ini lebih ke kita dulu Melayu ya. Pantun. Pantun itu kadang orang beda nih. Puisi atau pantun? Enggak, pantun itu bagian dari puisi. Jenis puisi lama. Salah satunya pantun. Jadi kalau ada aturan di pantun itu sajaknya atau rimanya AB seperti itu. Nah, dia terikat di situ. Eh, Kalau syair itu masuk dalam kategori puisi lama. Nah, dia sajaknya AA. Kalau pantun ada sampiran, ada isi. Nah, kalau syair dia semuanya isi, tidak pakai sampiran. Banyak lagi seperti itu. Banyak lagi. Nah, kalau puisi modern juga ada juga yang mengikat seperti itu dengan aturan-aturan. Tapi lebih banyak kalau puisi modern adalah puisi bebas. Puisi Bebas, ya Pak? bebas sebebas-bebasnya gitu. Tanpa mengekang dengan aturan-aturan tadi, imajinasi sendiri seperti itu. Tapi kalau Bapak sendiri suka puisi yang modern sekarang, mengikuti zaman sekarang, atau masih mengikuti puisi lama? Dua-duanya. Dua-duanya. Bapak seimbangkan. Saya suka semua. Saya berangkat di awal dari memang sebenarnya cintanya lebih ke puisi lama kalau di awal-awal menulis ya kan. Saya suka syair, saya tulis hikayat Sang Raja dan Abu Nawas, saya jadikan syair gitu kan. Terus bikin pantun singkat, Karmina. Saking hobinya nulis, dicoba semua dari jenis-jenis puisi lama. Dicoba semua, ya. Ada gurindam gitu. Itu jenis puisi lama. Nah, kalau puisi modern ya seperti inilah sebebas-bebasnya saja. Sebebas-bebasnya saja. Selain itu juga pada tahun 2001 ini juga ya Pak ya. Nah, ada 5 puisi Bapak yang dimuat di media Lahat online. Bagaimana perasaan Bapak ketika karya Bapak ini bisa dipublikasikan di berbagai media sekaligus? Ya, karena dulu saya mengawali karir jurnalis saya sebagai wartawan dari Lahat Online. Lahat Online itu rumah pertama saya ya sebagai jurnalis. Oh, rumah pertama. Ya. Jadi ya karena wartawan di sana gampang aja masukin karya sendiri kan. Iya. Tapi ada banyak juga dulu sebelum jadi wartawan memang sudah sering ngirim-ngirim ke Pekanbaru, Detik Pekanbaru ya kan. Terus Prabu Muli. Ya sering lah, banyak lah dulu. Kalau di Sumsel, Seripu kalau dulu kan. Tribun. Iya, Pak. Terakhir ngirim tuh ke Solo Pos Cerpen. Solo Pos Cerpen. Dibayar ya lumayan lah kan kalau dimuat gitu. Bisa lah untuk ngasih anak-anak jajan. Iya. Di media online juga ada pemasukan nggak Pak? Sebagai apa tuh? Penulis. Iya, sebagai penulis. Ada dibayar kalau dimuat. Dibayar. Kalau karya sastra kayak di Jawa gitu dibayar. Dibayar ya. Ada yang ya cukup lah pokoknya nggak usah disebut nilai. Oke, siapa. Lanjut pada tahun 2023 dan 2024, Bapak kembali aktif dengan karya puisi dan cerita pendek yang tayang di berbagai media online. Apa yang membuat Bapak tetap konsisten berkarya hingga sekarang?
konsisten karena yang memang tidak bisa ditinggalkan lagi kayaknya. Karena eh, awal-awal kita menulis itu ya sebagai pelarian, bisa jadi kan nulis di diary, nulis surat gitu kan Iya, sebagai pelarian. Terus eh, apa curhatnya ke tulisan kalau dulu. Lama-lama dari pelarian menjadi rumah sendiri, Rumah tempat sendiri kita ya. pulang. Iya. Dan sekarang tulisan adalah tempat bergantung hidup. Iya. Kita hidup dari menulis kalau saya sendiri ya. Udah seperti teman sendiri Iya. ya. Jadi dapur lewat tulisan, ngisi dapur lewat tulisan, belanja anak lewat tulisan, nafkah istri juga lewat tulisan. Lewat tulisan Masya Sudah Allah, menyatu kan. gitu. Tidak bisa dipisahkan Sudah lagi. menyatu banget. Seperti perangko kalau kata Ya, orang, melekat, nggak melekat, bisa sudah lepas. melekat. Nah, untuk anak muda sekarang Pak ya yang sedang suka di dunia penulis juga, apa kunci utama agar seorang penulis muda ini bisa berkembang dari sekedar menulis cerita menjadi mampu menerbitkan buku? Semua orang itu banyak eh, dan kita harus apresiasi kalau misalkan di era sekarang masih ada anak-anak muda yang berkeinginan jadi penulis. Kuncinya konsisten. Jadi jangan berpikir kualitas terlebih dahulu, jangan berpikir kuantitas terlebih dahulu, tapi pikirkan bagaimana selesaikan dulu karya yang kita tulis sekarang. Konsisten kuncinya. Iya, konsisten. Jangan nulis sedikit udah males kan. Oh iya, Nggak selesai ya. Kalau kebanggaan tersendiri seorang penulis adalah ketika berhasil menyelesaikan karyanya itu sendiri. Dia nulis cerpen sampai selesai sudah luar biasa. Luar biasa. Tapi konsisten tiap hari. Konsisten. Iya. Dari Bapak sendiri suka bosan nggak? Misalnya di tengah-tengah perjalanan menulis Bapak, Pasti ada ya rasa bosannya. pasti ada bosan. Tapi namanya tidak bisa dipisahkan lagi tadi saat kita bosan, kita break dulu sejenak, kita keluar dulu, kita berwisata dulu, nanti akan hadir lagi. Oh ini bagus ya, ini harus aku tulis. Iya, siap. Dia akan tumbuh dengan sendiri lagi, kan. Coba dengan sendiri. Bangkit lagi untuk menulis lagi. Kita aku ke tempat keluarga dulu lah di desa. Misalnya. Ya. Wah ini menarik nih untuk ditulis nih. Iya, Kita tulis. suka ada ini wawasan juga bisa Iya. dimasukkan ke dalam tulisan. Begitu. Begitu ya, Pak. Nggak apa-apa berhenti sejenak, nanti akan muncul sendiri. Jadi jangan penulis itu jangan terpaku di kamar ya. Nggak boleh ya. Kita harus keluar. Salah satunya untuk membangkitkan lagi gairah menulis tadi. Begitu Mbak Ajeng. Oke, Pak. Bapak udah pernah bikin pantun juga selain puisi ini? Sering. Tapi kalau pantun untuk konsumsi Konsumsi. insidentil ya, kalau misalnya ada kegiatan apa bikin pantun. Sudah biasa kalau pantun. Biasa. Dari cerpen, puisi, pantun, yang mana nih bagi Bapak yang harus Bapak tekuni banget? Kayaknya cerpen sih. Cerpen ya? Kalau dulu saya tuh memang lemah di cerpen. Kenapa tuh, Pak? Walaupun buku pertama saya adalah kumpulan cerpen. Karena itu tadi menyelesaikannya yang sulit kalau cerpen itu kan. Menyelesaikannya ya? Saat kita baca ulang kok kayak gini ya. Kok melebar kayak gini ya. Jadi kadang nyerah sendiri kan. Nyerah ya? Apalagi kalau baca karya-karya orang kan, karya-karya cerpenis yang udah terkenal kan. Wah ternyata kemampuan saya masih jauh banget kan dari mereka. Aduh, kayaknya nggak usah lah bikin ini. Tapi balik lagi kadang, oh bikin lagi lah. Bikin lagi. Seperti itu. Jadi cerpen menurut saya masih yang agak susah lah. Agak susah ya? Karena saya terlalu sering baca cerpen orang lain. Masih minder. Kenapa, Pak? Masih minder karena
saat baca cerpen penulis-penulis yang sudah bagus ya kan, kok bisa ya mereka nulis kayak gini kan. Iya, Gitu, ternyata karyaku masih jauh sekali seperti itu. Coba lagi lah, dicoba lagi, nulis lagi gitu. Itu tadi jadiin semangat aja. tetap jadi semangat. Kalau puisi pantun ya, biasa karena ngalir kan apa yang ada di perasaan kita, itulah yang kita jadikan puisi. Nah, Pak, pada tahun 2025 Bapak diamanahkan menjadi Sekretaris Dewan Kesenian Lahat periode 2025 sampai 2030 ya, Pak? 2030. Apa arti dari amanah ini bagi Bapak sendiri secara pribadi? Luar biasa sekali ya, Luar tidak biasa. nyangka diamanahi, diajak jadi sekretaris yang menurut saya di awal saya katakan sama para senior-senior semua, sama seniman di Lahat, sama budayawan di Lahat, sebenarnya ini belum layak lah kan jadi sekelas sekretaris kan di bawah ketua langsung, karena masih banyak yang lebih pantas senior ya kan. Iya, Pak. Yang kontribusinya sudah banyak di Lahat, karya-karyanya sudah banyak untuk Lahat. Tapi ya itulah namanya amanah, ya kita harus jalankan dan bertanggung jawab di situ. Saya terima akadnya menjadi sekretaris Dewan Kesenian 5 Lahat. tahun ya, Pak? 5 tahun untuk 5 tahun ke depan. Menurut Bapak itu waktu yang bagi Bapak lama atau gimana? Ya kalau kita berpikir ini satu masalah amanah yang sulit, Iya. itu akan berpikir terlalu lama kan. Iya. Tapi kalau kita memang menjalaninya sepenuh hati, mungkin tidak akan terasa nanti. Tidak akan terasa. Akan saja amanah ini bisa dijalankan dengan baik. Kepercayaan ini kan. Dan setelah perjalanan panjang di dunia sastra dan literasi, apa yang membuat Bapak tetap terus aktif hingga dipercaya kembali dalam posisi strategis di DKL? Karena mungkin melihat kita juga konsisten, Konsisten. berkarya konsisten, nulisnya konsisten, mungkin di dunia jurnalis juga ya kan. Tapi sebenarnya masih banyak sih yang lebih layak. Masih banyak. Banyak penyanyi-penyanyi hebat, ada penari-penari hebat, ada orang-orang teater yang luar biasa di Kabupaten Lahat. Tapi mungkin mereka percaya bahwa saya bisa melakukan itu, Bisa. menjadi bagian dari orang yang memimpin. Kalau ketuanya Pak Bakrun Satya Dharma untuk saat ini, yang luar biasa, manajemen, ahli kan manajemen organisasi. Semoga saya bisa mendampinginya dalam memimpin Dewan Kesenian Lahat ini. Iya. Harus tetap semangat. Semangat, harus semangat untuk Lahat. Iya, semangat. Lahat pasti bisa. Lahat Lahat emang bisa. hebat. Jika melihat dari perjalanan awal hingga sekarang yang telah Bapak lalui juga, apa momen yang paling membekas dan tidak pernah Bapak lupakan hingga sekarang? Tentang apa dulu nih? Tentang Perjalanan hidup ya. Iya, perjalanan hidup. Yang paling membekas banget hingga saat ini. Saya menemukan istri yang selalu mensupport saya, yang sabar Masya bersama saya, yang sudah memberikan bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Iya. Tidak akan terlupakan adalah menemukan pasangan hidup yang mungkin banyak bertengkar, tapi selalu tetap bersama. Karena setiap rumah tangga pasti ada Ada. ini rasa Ya, emosi juga. pasti ada. Tapi gimana cara kita mengatasinya ya, Pak? Mengatasinya karena hidup ini selain dihadapi juga disiasati. Iya. Begitu. Begitu. Boleh nih Pak dikasih saran untuk anak-anak muda yang sedang aktif dalam dunia penulis agar mereka tetap semangat. Semangat.
Kalau yang sedang menekuni dunia kepenulisan, sama-sama eh, konsisten, ya kan. Terus jangan terjebak di dunia yang serba canggih, yang serba mudah seperti ini. Tapi ikuti proses terlebih dahulu. Proses pematangan, jangan yang instan. Nikmati dulu prosesnya agar karyanya benar-benar hasilnya luar biasa. Ya, tetap semangat ya buat anak-anak muda yang lagi berjuang dalam dunia penulis. Karena banyak mbajeng di lahat ini. Ternyata banyak. Banyak banget ya. Saya ngajar ekskul juga di SMP 1 Lahat Selatan. Ternyata banyak. Banyak Dari banget. SMP udah ada yang nulis di web-web gitu kan. Ya, Wattpad. Ya, Tizo ada yang juga. kayak gitu. Ternyata luar biasa. Bahkan ada yang hampir rampung novel sekelas anak SMP. Langsung cetak novelnya sudah. Sudah hampir selesai kan. Sudah selesai. Menyelesaikan novelnya, mungkin bakal dicetak. Ada yang sudah sering bikin cerpen, ada juga yang ternyata kutu buku dari tulisan-tulisan penulis luar negeri juga mereka baca. Setelah kita gali, ternyata potensi Kabupaten Lahat penulis-penulisnya luar biasa. Tinggal bagaimana menemukan mereka dan menyupportnya. Saya tidak nyangka di jenjang SMP sudah seperti itu ternyata. Dan harapan terbesar Bapak untuk dunia literasi dan kesenian juga di Sumatera Selatan untuk masa depannya gimana? Support ya, sinergi dari seluruh elemen, baik dari pemerintah, terus stakeholder, dan seluruhnya, semuanya. Karena kita literasi ini sangat penting. Termasuk Bupati Lahat juga selalu menggemborkan tentang literasi kan. Apalagi di dunia yang saat ini orang lebih cerewet di media sosial daripada menulis kan. Lebih aktif menulis komentar daripada menulis yang benar. Nah, Benar-benar. tanpa literasi yang baik itu akan menyebab mereka sendiri. Mereka nggak akan tahu bahwa ini melanggar hukum. Cara penyampaian yang seperti apa yang benar seperti itu. Itu semuanya dari pemahaman literasi yang baik. Tiba-tiba kena undang-undang ITE gitu kan. Padahal dia dipikirnya cuma mengungkapkan kekesalan. Tapi tanpa pemahaman literasi yang baik tadi akan jadi bumerang juga pemanfaatan media sosial. Seperti itu. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudah berkesempatan menghadiri podcast di Palkomtek Lahat Saya- pada episode hari ini saya juga. bangga. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktu luangnya. Dan semoga apa yang Bapak lakukan selama ini dalam perjalanan hidup Bapak yang telah Bapak sampaikan kepada podcast hari ini, episode hari ini menjadi inspirasi bagi anak muda, Amin. terutama khususnya yang menyukai bidang kepenulisan. 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 Dunia kepenulisan, Ya. mohon maaf Bapak. Bidang sastra juga, kesenian. Dan untuk para Palkomster, kemungkinan di podcast hari ini, episode kali ini cukup sekian. Saya Ajeng Marisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.